Shalom. Kami dari Majelis Jemaat mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Ibadah kita saat ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Christian Siswanto SSI. Dan pada ibadah minggu ini kita akan menggunakan budaya klasis GKP wilayah Priangan. Kita akan menggunakan liturgi Gereja Kristen Jawa. Untuk itu, mari kita bangkit berdiri. Kita sambut kebaktian pada saat ini dengan pujian. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita teguhkan ibadah saat ini. Pertolongan kita dalam nama Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi. Damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Firman Tuhan yang terambil dari Ibrani pasal yang ke-13 ayatnya yang ke-7 dan ke-17 yang menjadi nas pembimbing yang menghantar kita dalam kebaktian saat ini berbunyi demikian. Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu, sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu, mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Itu
Bapak, Ibu, dan saudara, kita menyadari bahwa dalam kehidupan kita belum mampu mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita. Ada banyak hal, pikiran, perkataan, dan perbuatan yang menyimpang dari kehendak Tuhan dan juga menyakiti hati sesama kita. Karena itu mari kita datang ke hadirat Tuhan seraya mengakui segala dosa-dosa kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Allah yang penuh dengan welas asih, pada saat ini kami datang merendahkan diri di hadapan Tuhan, seraya mengaku bahwa kami adalah orang-orang yang berdosa, yang seringkali tidak menuruti dan mentaati apa yang menjadi kehendak Tuhan, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap akal budi, dan juga dengan segenap jiwa kami. Dan bahkan kami juga menyakiti hati sesama kami. Oleh karena itu, ya Tuhan, pada saat ini kami datang mengaku akan segala dosa dan kesalahan kami. Seraya kami memohon, ya Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu memperbaharui hidup kami, menolong kami untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kini dengarlah firman Tuhan yang berkenan mengampuni segala dosa dan kesalahan kita, sebagaimana yang diberitakan dalam Titus pasal 2 ayatnya yang ke-11. Karena kasih karunia Allah yang membawa keselamatan menampakkan diri kepada semua orang. Demikian berita anugerah pengampunan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara,
tiba saatnya bagi kita untuk bersama-sama membuka dan membaca firman Tuhan. Adapun bagian Alkitab yang akan mendasari pemberitaan firman Tuhan pada hari ini diambil dari 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 22 sampai dengan ayatnya yang ke-30. 1 Raja-Raja pasal 8 ayatnya yang ke-22 sampai dengan ayatnya yang ke-30. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu hati di dalam doa. Allah Bapa yang di surga, yang menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya, dan kami manusia yang diciptakan menurut gambar rupa Allah. Terima kasih ya Tuhan untuk segala anugerah dan pemeliharaan Tuhan sepanjang kehidupan kami. Terlebih juga pada saat ini Tuhan berkenan memanggil kami untuk masuk dalam persekutuan, masuk dalam hadirat Tuhan melalui ibadah kami pada hari ini. Tuhan, saat ini kami akan bersama-sama membuka dan membaca serta merenungkan firman-Mu. Urapilah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar firman yang kami baca dan kami renungkan boleh dapat kami hayati dan kami berlakukan di tengah-tengah kehidupan kami hari lepas hari. Berkatilah hamba-Mu yang akan Kau pakai untuk memberitakan firman. Biarlah Engkau sembunyikan di balik salib-Mu ya Bapa, supaya hanya kuasa Roh Kudus-Mu yang mampu menolong hamba-Mu untuk berbicara dan berkata-kata. Di dalam nama Kristus Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Ibu Bapa dan Saudara, firman Tuhan dalam 1 Raja-Raja ayat pasalnya yang ke-8 ayat 22 sampai dengan ayatnya yang ke-30 demikian. Kemudian berdirilah Salomo di depan mezbah Tuhan di hadapan segenap jemaah Israel. Diadakannya lah tangannya ke langit, lalu berkata, "Ya Tuhan Allah Israel, tidak ada Allah seperti Engkau di langit di atas dan di bumi di bawah. Engkau yang memelihara perjanjian dan kasih setia kepada hamba-hamba-Mu yang dengan segenap hatinya hidup di hadapan-Mu. Engkau yang tetap berpegang pada janji-Mu terhadap hamba-Mu Daud ayahku, dan yang telah menggenapi dengan tangan-Mu apa yang Kau firmankan dengan mulut-Mu, seperti yang terjadi pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan Allah Israel, peliharalah apa yang Kau janjikan kepada hamba-Mu Daud ayahku, dengan berkata, keturunan-Mu takkan terputus di hadapan-Ku, dan tetap akan duduk di atas tahta kerajaan Israel. Asal anak-anak-Mu tetap hidup di hadapan-Ku, sama seperti Engkau hidup di hadapan-Ku. Maka sekarang ya Allah Israel, biarlah kiranya menjadi nyata keteguhan janji yang telah Kau ucapkan kepada hamba-Mu Daud ayahku. Tetapi benarkah Allah hendak diam di atas bumi? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat Engkau, terlebih lagi rumah yang Kudirikan ini. Maka berpalinglah kepada doa dan permohonan hamba-Mu ini ya Tuhan Allahku. Dengarlah seruan dan doa yang hamba-Mu panjatkan di hadapan-Mu pada hari ini. Kiranya umat-Mu terbuka terhadap rumah ini siang dan malam, terhadap tempat yang Kau katakan, namaku akan tinggal di sana,
dengarkanlah doa yang hamba-Mu panjatkan di tempat ini. Dan dengarkanlah permohonan hamba-Mu dan umat-Mu Israel yang mereka panjatkan di tempat ini. Bahwa Engkau juga yang mendengarnya di tempat kediaman-Mu di sorga. Dan apabila Engkau mendengarnya, maka Engkau akan mengampuni. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, demikianlah pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Yang berbahagia adalah kita yang membaca, serta merenungkan dan memperlakukan di dalam hidupnya. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, siapa di antara kita yang tidak ingin menjadi pemimpin? Banyak orang yang berlomba-lomba ingin menjadi pemimpin. Pemimpin selalu identik dengan kekuasaan. Pemimpin selalu identik dengan kewibawaan. Pemimpin selalu identik dengan berbagai macam hal, termasuk fasilitas-fasilitas yang diberikan, kemewahan dan kenyamanan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sadarkah kita bahwa saya, ibu, bapak, saudara-saudara sekalian adalah pemimpin? Paling tidak Bapak, Ibu, dan saudara, kita menjadi pemimpin bagi diri kita sendiri. Bagi yang sudah berkeluarga, Bapak dan Ibu adalah pemimpin dalam keluarga, pemimpin bagi putra-putri kita. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tetapi persoalannya adalah apakah kita sudah menjalankan kepemimpinan kita dengan baik? Atau pemimpin seperti apa yang kita tampilkan ketika kita berhadapan dengan anak-anak, ketika kita berhadapan dengan keluarga, ketika kita berhadapan dengan bawahan kita atau lain sebagainya? Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, pada minggu ini kita bersama-sama diajak untuk melihat dan menghayati kepemimpinan seperti apa yang harus kita tunjukkan dalam kehidupan kita, baik sebagai pribadi, sebagai kepala keluarga, pemimpin dalam keluarga, pemimpin dalam persekutuan, maupun pemimpin di tengah-tengah kehidupan pekerjaan kita, termasuk di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, di dalam slide yang kedua, saya di situ menampilkan gambar pemimpin berada di tengah-tengah dan cukup kecil dibandingkan dengan gambar yang ada di sebelah kiri kanannya. Sengaja saya buat demikian, Bapak, Ibu, dan saudara. Kenapa? Karena pemimpin bukan soal besar dan kecil. Bicara soal pemimpin bukan bicara soal besar dan kecil. Bicara soal pemimpin adalah bicara soal fungsi dan peran. Sejauh mana dia menjalankan fungsi dan perannya sebagai seorang pemimpin. Nah,
Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita lihat slide atau gambar yang kalau di saya ini sebelah kiri bagian atas, bahwa seorang pemimpin dia dapat menjalankan fungsi dan perannya dengan baik kalau dia mempunyai rasa takut akan Tuhan. Ini modal awal, ini modal paling utama, paling penting bagi seorang pemimpin. Kalau kita ingin menjadi seorang pemimpin yang hebat, seorang pemimpin yang sukses, seorang pemimpin yang luar biasa, sama seperti Salomo, Bapak, Ibu, dan Saudara, dia pemimpin yang hebat, pemimpin yang luar biasa. Hal yang pertama yang harus dimiliki adalah sikap rasa takut akan Tuhan. Karena apa? Karena dia akan mempergunakan kekuasaannya bukan untuk memperkaya dirinya, tetapi dia akan mempergunakan kekuasaannya untuk kepentingan bersama. Dia akan mengedepankan apa yang menjadi kehendak Tuhan berkaitan dengan kepemimpinan, berkaitan dengan tugasnya. Seorang pemimpin bagi dirinya sendiri, dia harus mampu mengarahkan dirinya hidup berdasarkan firman Allah. Pemimpin bagi keluarga, dia akan mampu mengarahkan kehidupan keluarganya berdasarkan firman Allah. Sehingga keluarga betul-betul dibangun berdasarkan firman Allah. Lalu yang kedua, Bapak, Ibu, dan Saudara, pemimpin itu harus berdampak, memberikan pengaruh. Pengaruh seperti apa? Jelas, pengaruhnya adalah pengaruh hal yang positif, bukan yang negatif. Apakah ketika kita menjalankan tugas kepemimpinan kita untuk diri kita memberikan dampak yang positif buat diri kita? Bagi keluarga, apakah memberikan dampak yang positif bagi keluarga? Bagi persekutuan, apakah memberikan dampak yang positif bagi persekutuan? Misalnya ketika kita memilih pelayan Tuhan, memilih pendeta, apakah kehadiran memberikan dampak? Ada perubahan-perubahan yang terjadi, memberikan dampak positif bagi kehidupan jemaat. Ketika pemilihan majelis jemaat atau di komisi-komisi, apakah kehadiran yang memberikan dampak? Lalu yang ketiga, Bapak, Ibu, dan Saudara, pemimpin itu harus amanah dan tanggung jawab. Amanah itu apa sih artinya? Amanah itu dia melakukan tugasnya, pekerjaannya dengan tuntas, dengan selesai, sampai akhir. Tidak asal-asalan, mengerjakannya dengan baik, tidak setengah-setengah. Bertanggung jawab dia, Bapak, Ibu, dan Saudara. Apa yang dia katakan sesuai dengan apa yang dia lakukan. Dalam kehidupan keluarga juga kita melakukan tanggung jawab kita menjadi pemimpin dalam keluarga. Kita mengemban tugas itu dengan tanggung jawab, mengerjakannya sampai tuntas. Apapun tantangan, apapun persoalannya, tidak menjadi penghalang untuk mengerjakan tugas kita sebagai seorang pemimpin. Dalam persekutuan juga sama. Kita sadar betul ketika menjalankan tugas kepemimpinan kita sebagai majelis jemaat, komisi, bahkan sebagai warga jemaat sekalipun, ada banyak tantangan yang harus dihadapi. Tetapi sebagai pemimpin, sebagai pelayan, apakah kita dengan setia mengerjakan tugas itu? Dan yang keempat, pemimpin itu adalah agen perubahan, Bapak, Ibu, dan Saudara. Apakah kehadiran kita memberikan perubahan
Perubahan bagi diri sendiri, perubahan bagi keluarga, perubahan bagi anggota jemaat, perubahan bagi sesama yang ada di tengah-tengah kehidupan kita. Peran kepemimpinan dalam merubah dari yang tidak baik menjadi baik, dari yang malas menjadi rajin, dari yang tidak ke gereja menjadi ke gereja, dan banyak hal Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Dan kita belajar dari Salomo, keempat karakter yang kita bahas tadi tercermin dalam kepemimpinan Salomo. Dia takut akan Tuhan, dia memberikan perubahan bagi kehidupan jemaatnya, dan bahkan dia bertanggung jawab, dia mengerjakan tugasnya sampai tuntas, dia membangun bait Allah sampai selesai apapun tantangannya, dan dengan demikian juga kepemimpinannya memberikan pengaruh bagi kehidupan jemaatnya. Bukan hanya secara fisik, tetapi juga spiritualitas, perubahan iman. Oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pada minggu ini kita bersama-sama diingatkan, kita sebagai umat Allah yang sudah percaya kepada Kristus Yesus, yang sudah menerima anugerah keselamatan di dalam Kristus Yesus, diingatkan kembali akan fungsi dan peran kita, kepemimpinan kita di tengah-tengah kehidupan kita. Kepemimpinan seperti apa yang sudah kita tunjukkan di tengah-tengah kehidupan kita? Minimal Bapak Ibu dan Saudara, pemimpin untuk diri kita sendiri, merubah diri kita sendiri, memperbaiki kehidupan diri kita sendiri, sehingga perubahan yang diawali dari dalam diri memberikan dampak perubahan bagi lingkungan, bagi persekutuan, bagi keluarga, dan bagi siapapun juga yang kita jumpai. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat. Kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan, tiba saatnya kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan dengan memberikan persembahan. Sebagai pengantar persembahan, dengarkanlah nas yang diambil dari 2 Korintus pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-12. Demikian firman Tuhan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita bersama-sama menaikkan doa persembahan dan dilanjutkan dengan doa syafaat yang diakhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Allah kami, Tuhan Allah yang senantiasa menjadi pemimpin dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami bersyukur kehadirat-Mu ya Allah, atas firman yang telah Kau beritakan kepada kami. Biarlah kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bapa, sebagai ungkapan syukur kami atas firman yang telah Tuhan beritakan kepada kami, kami wujud nyatakan melalui persembahan yang telah kami kumpulkan ini. Tuhan, tolong berkati persembahan ini agar boleh menjadi sarana bagi kami untuk memuliakan nama Tuhan. Bapa kami di surga, pada saat ini kami pun berdoa bagi kehidupan keluarga kami masing-masing. Bapak, terima kasih untuk setiap berkat-Mu di tengah-tengah kehidupan keluarga kami. Kecukupan berkat jasmani, kesehatan, dan juga terlebih berkat rohani yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih ya Kristus. Terima kasih juga untuk keharmonisan. Terima kasih untuk anak-anak. Terima kasih untuk usaha dan pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih ya Bapa. Biarlah itu semua Tuhan boleh senantiasa mendorong kami untuk kami selalu menjadi keluarga-keluarga yang bersyukur ke hadapan Tuhan. Berkati jikalau ada di antara kami yang sedang mengalami sakit penyakit Tuhan, di dalam nama Kristus Yesus, kiranya Kau sembuhkan mereka Tuhan, sehingga pada waktunya pun mereka mengalami pemulihan dan kesembuhan yang sejati, pemulihan yang utuh yang berasal dari Tuhan. Demikian juga ya Tuhan, bagi saudara kami yang saat ini sedang berulang tahun pernikahan, ulang tahun pertambahan usia, Tuhan kiranya juga berkati. Berikan kepada mereka kemampuan untuk senantiasa menjalani hidup mereka dengan selalu berpaut dan berpegang teguh kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan berkatilah ya Tuhan segala doa dan harapan mereka. Berkati juga keluarga-keluarga yang saat ini sedang menantikan kehadiran anak di tengah-tengah kehidupan keluarganya. Biarlah Tuhan yang akan berkati buah kandungan mereka, sehingga pada waktunya mereka pun akan memperoleh keturunan. Bapa kami yang surga, kami pun pada saat ini berdoa bagi para orang tua kami yang sudah usia lanjut. Tuhan berikan kepada mereka ketenangan, kedamaian, jiwa dan batin mereka dalam menjalani masa tua mereka. Sehingga mereka senantiasa selalu bersyukur dan bersuka cita. Mereka senantiasa memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Kami pun saat ini ya Tuhan berdoa bagi anak-anak kami yang sedang dalam pendidikan. Tuhan kiranya juga Tuhan berkati, berikan kepada mereka kesungguhan, terlebih ketika mereka belajar dalam pembelajaran jarak jauh. Biarlah mereka juga berikan rasa tanggung jawab untuk dapat belajar dengan sungguh-sungguh. Bagi anak-anak kami yang sedang mencari pekerjaan, yang sedang mencari pasangan hidup, Tuhan juga kiranya pimpin, berkati, berikan kepada mereka daya juang yang sungguh-sungguh untuk dapat memperoleh apa yang mereka harapkan. Kami pun saat ini berdoa bagi Majelis Jemaat Tuhan, kiranya juga Tuhan boleh berkati dalam pelaksanaan pelayanan panggilan dan kesaksiannya di tingkat jemaat. Kiranya kehadiran mereka pun dapat sungguh-sungguh boleh membawa perubahan di tengah-tengah kehidupan pelayanan kami, terlebih untuk menghadirkan kasih dan damai sejahtera Allah di dalam kehidupan persekutuan kami. Komisi-komisi juga Tuhan kami menyerahkan dalam kasih-Mu di tengah-tengah situasi yang sulit pada saat ini karena pandemi yang masih belum tuntas. Biarlah mereka pun diberikan semangat untuk terus melayani Tuhan Bapa. Bapa kami di surga, kami pun saat ini ingin berdoa untuk lingkungan gereja kami di kompleks Seni Semput Tempur ini Tuhan. Dan juga Tuhan berkati pimpinannya, Tuhan berkati lingkungannya supaya dapat
berjalan dengan baik, dan bahkan juga kami dapat bahu-membahu untuk membangun kerjasama yang baik. Bapa kami sorga, kami perlu saat ini berdoa untuk pemerintahan bangsa kami ya Tuhan, dari yang tertinggi sampai yang terrendah, untuk dapat menjalankan tugas panggilan mereka, mengelola segala potensi-potensi yang ada, dan bahkan mengelola persoalan-persoalan yang terjadi di dalam kehidupan berbangsa dan negara, supaya semuanya dapat terselesaikan dengan baik, boleh membawa kehidupan yang adil dan makmur bagi masyarakat dan bangsa negeri ini Bapa. Bapa kami surga, terima kasih Tuhan, kami ingin menyerahkan seluruh kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga dalam kasih-Mu. Dan inilah segala doa dan harapan kami dalam syafaat saat ini Tuhan, yang kami bawa kepadamu di dalam nama Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Dan kami akan menyempurnakan doa ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, sebab Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu Bapak dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah pada minggu hari ini. Dan firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita bahwa saya, Bapak, Ibu, saudara-saudara, semua kita adalah pemimpin. Paling tidak pemimpin bagi diri kita sendiri. Oleh karena itu, marilah kita menjadi pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan, yang senantiasa mampu menghadirkan perubahan dan dampak yang positif bagi kehidupan diri kita sendiri, dari kehidupan keluarga, dan juga sesama kita. Kini terimalah berkat Tuhan. Kasih dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus dan Allah Bapa dalam persekutuan Roh Kudus kiranya beserta dengan saudara-saudara sekalian. Haleluya. Amin.